Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina 'ida al-fitr ba'da siyam Ramadan wa 'ida al-adha ba'da yawm Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina adhaba 'anhum rijsa wa qahar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh bahagia ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan takbir sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keagungan
dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah, betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam pengaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama lima takbir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusui. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datanglah rezeki dari sebagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan nama Kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur. Berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari ayat tersebut
kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup. Selama melakukan ibadah haji maupun umrah, hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, tapi orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa ma kafara matti'uhu qalilan thumma anqaru ila 'adzabin nar wa bi'sal masir." Ya, artinya Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahr, artinya hari penyembelihan hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah atau kekasih Allah setelah titil Al-Khalil disandangnya. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya." Allah berfirman, "Janganlah mengiawai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tolak isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Punya Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Hakim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang hewan rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatku termasuk orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102.
Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak sendiri. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang tunggang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh, Jumratul Maulad, Wusta, dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tangan terikat supaya aku tidak dapat bergerak lepas, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asal tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sekali maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak supaya aku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak supaya aku janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, diterantangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh pada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa, bahkan bila ditekan pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam pada itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. "Wa qadainahum bidhibhin 'adzim", yang artinya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin", yang artinya kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik kepada orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim", yang artinya yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. "Kadzalika najzil muhsinin",
Yang artinya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat itu. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyebutkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya Kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangan akan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Dan sebagiannya begitu banyak dosa yang pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau i'tibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua dan lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kemudian kembali pada kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. I'tibar ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Yang keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak, artinya dengan matinya hewan ternak kita buang kecongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, tetaplah apabila perayaan Idul Adha digunakan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta, yang kita pernah luput dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar. Dan punya arti besar dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat muslim seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam sekalipun, tiap harinya dikuras berjuta liter. Sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok,
tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendalian perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwa yang sanggup melaksanakan perjuangan dalam pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثان بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Ha ha ha.